Yang lainnya siapa tuh dia? Ya, baik saudara-saudara, bapak-bapak, kita masuk di sesi terakhir daripada karakter psikologis webinar ini para juara dunia. Dan yang terakhir ini ada 3 juara dunia generasi milenial sebenarnya, penerus daripada perbedaan zaman dari generasi Kasparov ya. Yang pertama adalah Alexander Kalichman dari Rusia. Yang kedua Ruslan Ponomarev dari Ukraina, sebelumnya dari Rusia, pecahan tadinya. Kemudian terakhir Rustam Kasimjanov ya, ini dari Uzbek. Nah, ini kejutan ya. 3 orang ini adalah kejutan pada waktu kejuaraan dunia yang diselenggarakan oleh FIDE, yang pada saat bersamaan pecah menjadi 2 karena Kasparov mendirikan daripada PCA, Professional Chess Association. Jadinya juara dunia 3 orang ini terlupakan secara publikasinya, terlupakan secara monumentalnya dia. Akhirnya orang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah Alexander Kalichman. Ya. Alexander Kalichman ini sangat mengagumkan dan fenomenal sekali. Dia merebut juara dunia. Ya. Dia merebut juara dunia. Padahal pada waktu itu rating ELO-nya itu nomor 44. Ya. Di bawah 2.700, 254. Akhirnya Kasparov itu ya. Kalichman ini asli dari Rusia ya, lahir 18 Januari 1966. El Khalif panggilannya, dan juara dunia termasuk yang cepat, hanya setahun dia, 99 sampai tahun 2000 ya. Dia termasuk orang terpelajar, masuk Universitas Leningrad jurusan matematik. Awal belajarnya mulainya 6 tahun ya, jadi 6 tahun dikenalkan oleh orang tuanya, ayahnya. Pelatihnya ada awalnya ya Vasily Mikhailov, dan klubnya klub Pionir Palace, tempat latihan di sana di Genesis Camp. Kalichman ini mainnya ini sangat pakar dalam teori opening ya. Jadi kalau orang melawan Oliver Kalichman suka tidak bisa menebak-nebak bukan apa yang dimainkan. Dia ini jago dengan racikan ramuan di pembukaan. Dia bisa mengolah pembukaan di pelintir sana pelintir sini, dan dia openingnya adalah konsisten E4 dan kemudian D4. Jadi kalau dia melawan yang punya lawan yang agresif ya, dia biasanya pindah dengan D4. Tapi kalau lawannya posisional, dia main E4. Makanya dia bolak-balik teorinya sangat ahli sekali. Jadi saudara kalau ingin tahu racikan pembukaan opening ya, Kalichman inilah yang relatif sangat solid dan bagus dalam bermain caturnya. Pembelaan untuk dia megang hitam, selalu orang Rusia sudah tercatat dari mulai yang pertama dulu dengan bapak bangsanya catur Michael Botvinnik. Yang pertama pembelaan Sicilian ya, Sicilian. Yang kedua Roy Lopez, ingat tuh dia. Yang ketiga timbul sekali-sekali ya pada waktu lawan Kasparov pada waktu habis juara dunia, dan kemudian Slav, dan terakhir Christian Defend. Dan yang utama sekali ya kuat di pembukaan Queen Gambit Decline, Queen Gambit Accept, dan Queen Indian. Jadi kalau Anda perhatikan dari para juara dunia Rusia ya, itulah pembukaan yang hampir 95% mereka mengahlikan di dalam Sicilian, Kings Indian, Slav, Rusia, Queen Gambit, dan Queen Indian.
Nah itu dari sana karakternya saudara-saudara bisa mendapatkan ya kenapa mereka ini sampai satu satu kesatuan bahwasannya sampai menyenangi pembukaan itu. Nah itulah karena olahan dan budaya daripada Rusia. Rusia ajarkan itu yang pembukaan yang sudah teruji. Dan Anda kalau misalnya pilihlah dari para main catur ada juara dunia ini khususnya dari Rusia. Dia ahli dalam teori opening dan juga ending kuat. Endingnya kuat, hampir sama dengan model Magnus Carlsen, endingnya kuat. Ya, jadi main catur lah endingnya kuat. Gelar MI-nya diraih umur 20 tahun dan Grandmasternya umur 4 tahun dapat di New York Open juara, jadi 24 tahun. Juara dunianya pada waktu Alifman ya, karena terjadi ada dua kubu antara PCA dan FIDE. FIDE mengadakan kejuaraan dunia baru ini modelnya, formatnya baru, sistemnya KO. Ya, pesertanya jumlahnya 100 orang. Kalau misalnya kualifikasinya pertama 2 babak putih hitam, ya kan. Kemudian kalau draw, ya main lagi dengan catur cepat. Kemudian ada kalau draw lagi dengan sudden death. Jadi itu kalau bisa dikatakan Anda bisa cuma sehari 2 hari di kejuaraan itu angkat koper langsung. Nah kejuaraan inilah yang ya, diselenggarakan oleh FIDE. 3 orang ini zaman tidak sistem format KO ya format KO. Jadinya banyak mengatakan wah turnamen ini kelihatannya ada untung-untungan karena main kualifikasi 2 babak kemudian diperbatunya 4 babak bisa angkat koper kalau kalah. Ya. Baik dia final itu menang melawan Vladimir Akopian. Nah, finalnya ini dia. Ya, jadi kejutan dia bisa juara dengan Akopian skornya tipis 2,5 3,5 menang dia satu poin ya. Dan yang dikalahkannya itu Grandmasternya adalah Debian Dubarua dari India, Gata Kamsky dari Amerika, Karen Estrian Rusia, Boris Galvan pada waktu itu masih Rusia, Livier Dieter Nepisi-Penu dari Prancis, dan Grandmaster GMW jadinya Grandmaster Kroger masuk di perempat final melawan Kalifman. Kaliman ini walaupun peringkatnya 44 ya, tapi olahan mencaturnya di pembukaan sangat luar biasa. Jadi kalau Anda ingin tahu olahan suatu opening, carilah partai-partai Kaliman ya. Dia bisa ahli daripada di opening ya. Pada waktu itu salah satu yang paling protes keras ya adalah Garry Kasparov ya. Dia bilang peraturannya itu ya tidak tepat kalau kejuaraan dunia hanya main 2 babak, 4 babak, dan terakhir dia main caturnya 6 babak. Jadi tidak main. Karpov yang pertama boykot pada waktu kejuaraan itu karena dia tidak cocok, akhirnya tidak main. Dan satu lagi Kasparov, pemegang juara dunia saingannya Asosiasi Pemain Catur Profesional PCA, ya dia tidak main. Jadi kejuaraan itu. Tapi Kalisman pada waktu juara dunia dia berkatakan panggilannya Kalisman ini El Khalif. Yang penting itu adalah ada federasi yang sudah mengatur sedemikian rupa dan bertanding. Sistemnya udah bagus dan bertanding mau 4 babak, 6 babak, yang penting ada suatu sistem yang sudah disepakati ya. Tipe mainnya ini posisional dan openingnya ini tadi saya bilang ya dia bisa meramu dari mulai defense-nya, kemudian dari ular piton ke sistemnya Petrosian, dia bisa ya. Jadi kalau melawan dia ada anekdotnya bilang
Anda kalau melawan dia persiapannya adalah tidur yang nyenyak aja 1 malam sebelumnya. Kenapa? Si talisman ini pembukaannya banyak yang diahlikan. Ya. Jadi kalau Anda lolos dari pembukaannya, Anda baru bisa menang. Jadi menang itu harus di middle. Ya, di middle itu ya tidak karakter orang itu perlu dipelajari. Jadi Anda kalau lawan main catur yang modal tipe menyerang atau posisional, ada tipenya ya. Dan kemudian ada ramuannya bagaimana mempersiapkan melawan orang-orang yang berbeda karakter. Dia ini tim Rusia, medali emasnya bagus dalam bergu. Ya, dalam bergu dia bagus. Dia dapat medali emas di Olimpiade catur 3 kali ya. Satu lagi medali emas di juara bergu Eropa. Jadi lawan-lawannya nih dalam pembukaan dibuat repot karena apa dia? Tadi saya bilang openingnya ini dia bisa meramu sedemikian lupa, bisa dipindah-pindah ya. Dalam arti bisa diputar langkahnya untuk mengecoh dari persiapan lawan dan juga dia mengesankan persiapannya sangat detail dan rinci, tetap dan rinci. Dan kemudian dia ini cuma punya bakat melatih sebenarnya ya. Melatih ini lebih kuat kelihatannya, dia ada darah untuk melatih. Dia mendirikan akademi catur di Saint Petersburg bersama pelatih utamanya Gennady Nesis, ya namanya The Grandmaster Chess School tahun 98. Jadi 1 tahun sebelum dia juara dunia, dia ini mendirikan sekolah catur Master Chess School. Ya. Dia ini menerbitkan bukunya sangat banyak kurang lebih ada 16. Dan kemudian buku yang paling top kali dikeluarkan adalah Talisman My Life and Games. Kemudian dia melatih pada pecatur generasi mudanya, salah satunya adalah di kejuaraan sebagai pendamping sekondar kejuaraan dunia wanita Alisa Galimo dan Ana Usina 2013. Bukunya ini sangat banyak ya, 16, dan dia mengolah buku-bukunya ini 16 jilid ini ada opening putih jagonya Anan misalnya. Nah, dia koleksi itu di bukunya ditulis. Kemudian bagaimana kalau misalnya Kramnik dia menulisnya. Nah, dan itulah ahlinya jadi menulis sama pelatih ya. Pelatih dia juga sebagai sekondan pendamping daripada para pecatur-pecatur muda. Ya. Kemudian sebagai pelatih di negara lain, misalnya salah satunya di Azerbaijan, ya di Azerbaijan. Jadi dia ini pada dasarnya adalah kayak kutu buku, ya. Walaupun peringkatnya 44, ya, zaman ratingnya 26 itu skala di bawah 2.700. Jadi kalau zamannya tahun 90-an itu 95 ke atas, yang namanya super itu adalah ratingnya harus 2.700. Nah, dia di bawah 2.700. Dan Kasparov pada waktu tahun itu, tahun 99-an itu, ratingnya 2.800. Teman dia akan tembus 2.800. Kalau yang super-super sekali, harus 2.800. Ya. Kemudian baru 2.700. Nah, itulah karakter dan itu biografi daripada Kalichman. Ya. Jadi dia pembelaannya, saudara kalau mau pakai, ya Sicilian, Ruy Lopez, Slav, Queen Indians, dan Queen Indian Opening. Itulah daripada main caturnya si ya lawannya dia baru juara dunia aja nih ya lawannya apa aja. Nah dilawan dia khusus lawan Kasparov dilawan E6. Nah inilah gunanya kita tahu daripada karakter psikologis lawan. Kita harus tahu pemain agresif ya dia akan ketemu lawan kalau pembukaannya itu dia bertahan total dengan sistemnya Prancis atau Karokan, dia agak kurang suka tentu.
ya. Dia makanya itu Anda harus jeli juga. Ini lawan Kasparov ini pakai apa sih kali mana? Pakai apa? Biasa kan dia Sicilian ya. Ya pakailah ya pembukaannya dengan E6, jalan E6 ya. Dia selama ini pembukaannya Sicilian atau Ruy Lopez khusus untuk lawan Kasparov jawab E6. E4 E6. Oke, E4 E6, D4 D5. Udah C3. Nah, ini ciri orang agresif, Kasparov kan agresif ya. Kalau posisional dia jalan kuda D2, ini jalan agresif. Balas lagi dengan gajah B4 ya, Winawar. Gajah B4 ya, gajah B4 E5 ya. Kalau Kasparov udah mainnya stabil dia. Mau lawan siapa aja, mau nyerang aja dia. Pokoknya rajanya udah dibunuh aja dia. C5 ya, jalan A3. Nah, ini dia ya. Dia tahu dia main caturnya. Kalau Kasparov ini memang nunggu dia, ya nunggu apa dia? Ini orang main caturnya mau caturnya apa nih main serang-serangan atau tidak ya. Nah, tapi pada waktu di sini Kasparovnya ya langsung nantangin. Dia langsung nantangin jelas dia ya. Nah, ya sekarang mau main caturnya ada serang-serangan apa tidak? Nah, nantilah webinar yang akan datang, saudara akan mempelajari dari permainan para juara dunia ini. Jadi teknis semua ya. Nah di sini dia ditantang langsung oleh Kasparov. Mau jalan apa Anda? Sini ada 3 jawaban. Yang mainland utama dalam teori gajah kali C3. Yang kedua ya gajah A5. Nah ini Kosnoy yang mengenalkan daripada dan mengembangkan ide ini gajah K5. Yang ketiga belajar pakai server engine ya, Stockfish itu ada pilihan begitu dia. Nah makanya Anda main catur ada 3 pilihan. Nah itu persiapannya harus jelas ya. Bagaimana 3 itu? Yang pertama gajah kali C3, yang kedua gajah ke-4 A5 ya, ini jalan 3. Yang ketiga C kali D4. Yang 3 pilihan ya. Yang pertama dia pukul, yang kedua dia mundur, yang ketiga C kali D4. Nah, jadi kalau kita lagi belajar ending average trainer itu lihat ya. Dan ini disesuaikan dengan gaya kita main caturnya modal apa. Jadi kalau main modal begini A kali B4, A kali B4, nah, D kali C. Nah, kalau orang yang menyerang ini jalan caturnya nggak dimakan B kali C, menteri G4. Ya. Langsung ada seorang main caturnya posisional, nah banyak juga defense, D kali C. Nah, ini kalau D kali C, kita enak dia ngatur posisinya ini. Dia jalan menteri C7, ngancamnya 2. Ya, menteri C7. Nah, paksa kan, ngancamnya 2 titik, 1 di E5, 1 C3. Paksa menteri D4. Ya, ini paksaan semua dia. Paksa lagi kuda C6. Paksa kan, 5-nya itu bisa nih, ya. Taruh di jalan gajah D7 itu paksa lagi mencatur, kalau enggak dimakan. Ya. Kalau dia jalan caturnya pakai yang lain bisa dimakan E5, makan dia makan lagi ya. Gajah kali C6, gajah kali C6. Nah, itu dia ya. Ini mencaturnya kontrol remisnya di tangan hitam. Putih misalnya jalan caturnya gajah D2 ya. Nah, dia bisa jalan A6. Dan udah itu enak untuk hitam ya. Kalau dia pakai varian begini ya, balik dia diagramnya. Sekarang kalau yang untuk menyerang ya, tadi udah begini kan, udah A3, D kali C, makan B4, makan C3, menteri G4 ya. Nah, dia mencaturnya pilihannya adalah G6, yang kedua dia mencaturnya adalah kuda E7 ya. Nah, ini dia.
Nah ini kalau kita belajar secara teknis khususnya untuk langkah-langkah adalah jiwa mainnya. Kalau Anda jiwa menyerang, jalannya kuda E7. Tapi kalau jiwanya main caturnya agak positional defense, dia jalan caturnya adalah G6. Yang kedua, unik dia nih. Nah, ini adalah penemuan Petrosian, salah satunya jalan caturnya adalah Raja F8. Balik dia, Raja F8. Nah, F8 ya. Nah, ini yang salah satunya dicontoh oleh Khalifman pada waktu lawan Kasparov partai ini. Jalan catur Raja F8. Ya. Unik dia tuh Raja F8 ya. Nah, pada waktu ini pilihannya hitam itu jadi memperkuat daripada petak-petak lemah di sayap Raja. Oke, dibalik ya. Jadi jalannya si Kalisman pada waktu lawan Kasparov ini gajah mundurnya. Nah, ini idenya itu diambil daripada Kosnoy. Kosnoy ini kan seniornya daripada Jerry Kasparov, jadi kakak kelasnya di sekolah catur Botvinnik ya, Rusia. Dia main caturnya itu Kosnoy ini ada dua, A5. Jadi ini teorinya biasanya yang secara textbook main catur B4, B4, C kali D, kuda B5, gajah C2. Nah, ini dia ya. Kasparov, banyak Kosnoy, Victor Kosnoy, main caturnya gajahnya begitu dia. Ya, gajahnya taruh di C7. Oke, balik ya. Nah, itulah teknis ahli meracik pembukaan. Dilihat ya, ini orang Rusia ini senior-senior ini main caturnya pakai mainland utama apa tidak dia nih. Nah, dia pakai yang di sini ada daripada rekod mainnya gajah kali C3 ada 6 ribuan, kemudian yang gajah 5 cuma 800. Tapi dimainkan nggak apa-apa ya. Gajah mundur. Nah, kan kancing kan. Dia nggak main begitu Kasparov ya. Kasparov dia main caturnya lawannya juga dilihat dia kan dia ahli juga teori nih sini Kalisman ya. Dia pintar dia mengacak-acak ramuan daripada opening. Gajah D2 dimainkan kuda C6. Tadi kan kasih tuh dia ya. Bidaknya itu dia jalan caturnya kuda C6. Apa yang dijalankan Kasparov pada waktu ini? Kan begitu pertanyaan ya. Apa dia makan bidak? Apa dia nyerang raja? Nah, ini dia bedanya. Kalau seorang langsung dia langsung hadang tuh rajanya. Dia nyerang sayap menteri ya. Dia jalan caturnya menteri G4. Nah, itulah asli daripada main caturnya menyerang tunggal. Langsung tuh ngancem G4 ya. Nah, kan udah saya bilang kalau Kalisman ini ngeracik dari suatu pembukaan jago bener dia ya. Bagaimana emosi seorang pemain dan mempersiapkan lawan-lawannya itu dengan pembukaan-pembukaan yang belum ada secara tuntas dibahasnya. Dan jalan caturnya Raja F8. Ya, dia mengikuti ide daripada Victor Kosnoy dan Tigran Petrosian. Ya, Raja F8 yang main caturnya. Ya, dia makan. Nah, baru sini sekarang Kasparov suruh milih. Ya, dia mau main catur ini udah terpaksa dia harus dihadapin ya. Ini orang main caturnya sedikit kayak model Karpov ya, posisional, tapi juga ada jail-jailnya tuh berbisa ini di D4 ancam ya. D kali C ya, udah kali 5 menteri G3, udah G6. Kan tadi ada orang bertanya, tadi siapa namanya itu kan, kalau seorang pencatur yang udah agresif tipenya ya, dia udah langsung kalau agresif itu rokade yang panjang lebih diutamakan. Nah, ini sahabatnya Adin Alisa ya. Kalau itu pemain caturnya, kalau orang yang agresif penyerang ya langsung rokade panjang. Rokade panjang. Oke, rokade panjang. Jalan rokade panjang. Ya. Kuda F6.
ahli diannya. Walaupun tidak rokade, yang satu raja yang geser ke F8, satu lagi rokade panjang ya. F3, karena di sini ada trikinya, nanti dia bisa taruh kuda di E4, 3 di jalan catur. Apa jalannya Kasuman ini ya? Gajah D7. Dia konsentrasi, dia sayap menterinya menyerang balik. Gajah D7, kuda E2, kuda G E2. Nah, dia ya. Ada buah catur yang kurang baik di sayap rajanya si Kasparov. Gajah C1, benteng A1 dan pion G2 ini tidak harmonis dalam menyerang kedudukan Raja Khalifman. Jadi lambat, serangannya lambat. Gajah C7 ngancam ya. Gajah C7, menteri F2 ya. Suatu pembukaan ya, dia bisa bolak-balik kemana modelnya, gayanya dia fleksibel ya, seperti Karpov. Sini inilah dia counterplay daripada si hitam adalah menyerang sayap menteri, jalan caturnya B6 kan. Jadi yang satu nyerang sayap raja, satu lagi dengan sayap menteri. Ciri khas daripada Prancis itu adalah sayap menteri. B6, lihat ya, B6, gajah kuda E7. Ya. Jadi aktif buahnya catur Khalifman, walaupun tidak rokade, kudanya lincah seperti gaya Alakin ya, kuda duanya. G4. Nah, ini udah mulai nih gerah nih Kasparov kan. Kapan saya nyerang ini kan. Nah, tapi harmonisasi buah bidaknya ini nyerangnya itu tidak begitu kuat ya. Karena dia ada F3 sama gajahnya masih ya, dia counterplay-nya dia gajah. Ya, gajah B6. Ya, B6. Nah, inilah kelebihannya Khalifman ya. Cara openingnya dia bisa meracik sedemikian rupa, counter attack-nya kuat ya. Jadu akan lagi ya. Nah, udah equal ya. Jadi nggak ada lagi pengaruh sayap menterinya Kasparov dengan 3 bedak A2, B2, C2 lawan B6 aja cukup. Nanti counterplay-nya dia F3, G4 ini jadi serangan jadinya. Taruhnya kudanya di D6 dan D6. Jadi udah equal dia. Jalannya gajah H3, teruskan tidak ada ancaman yang bahaya lagi untuk hitam. Kenapa? Gajah hitamnya sudah jatuh, rajanya bisa melenggang ke depan ya. Jalannya tuh raja di petak hitam bisa melenggang ke depan, jalan kuda E8, mau taruh kudanya di D6, kemudian dia jalan caturnya F4 kan, udah gerah kan, nyerang juga kan dia. Nah, ini dia counter attack daripada counterplay opening, makanya ramuannya opening sangat baik dan bagus adalah H5. Nah, itu dia memecah belah daripada buah-buah catur yang tidak harmonis, bidak F4, G4 dan H2 masih di belakang. G6 tuh tanda seru ya, bagus dia. G5 terpaksa, kalau enggak dia bidak menggantung di H2, G6. Oh, udah aman ya, secara udah hitungannya kalau di engine ini udah equal, dan juga kakinya lebih enak untuk loncatan kuda untuk hitam. G6, kuda D4. Jadi ada yang bahaya buat caturnya kan bagi hitam. Raja G7, kuda F3, kuda C7, kuda E5, benteng D8, kuda E2, kuda D4, makan kuda D4, makan lagi pakai benteng, aja 8.
Tidak ada letak buah catur yang bahaya lagi untuk hitam. Jadi olahannya lebih enak adalah untuk di hitam ini bisa dimainkan. Kudanya bisa sirkus nanti manuvernya kuda H6, kuda C5, benteng C8 dan seterusnya ya. Kuda E2, kemudian di jalan catur sini Raja 8, benteng D1, benteng HD1. Nah, benteng H D1, benteng D C8 yang ngancam di C7 ambil lajur, Raja F1, nah, Raja F8 ya, benteng B4, B5, benteng BD4, balik lagi, udah C5 ya. Tetap kendali daripada middle di sini enak untuk hitam. Kenapa? Lebih luas jalannya ya. Karena bidaknya Kasparov ini saya menterinya ini A2, B2, C2 susah digerakkan. Ya, kuda C5, Raja D2, menyingkir raja dari pertengah tarungan, Raja D2. Nah, lihat kudanya bisa bolak-balik kemana-mana aja, kuda B7, ya, benteng A7, Raja S1, benteng S1 balik lagi, benteng S1, nah itu dia, kuda D6, ya, lincah dia mencaturnya, C4, C3, ya, nah sampai di sini, sampai langkahnya akhirnya kejadiannya berapa langkah kemudian draw ya, draw balik ya, dan ini tidak dipaksa oleh Kalimantan ya. Jadi pada waktu understanding ini ada istilahnya 3S. 3S ini prinsipalnya ya, S itu yang dipakai untuk sebagai pedomannya 3S itu ya. Nah, jadi Kalimantan di sini membuktikan dia mencatur masing-masing dari mulai Kalimantan sampai Ruslan Ponomariov dan juga Kasim Janov, bagaimana dia mengalahkan dan sampai ke final juara dunia. Ya, oke, jalan ya tampilan. Mungkin sini sampai sini ada yang ingin ditanya? Kalimantan kita lihat ya, daripada waktu dia main kualifikasi. Kalimantan lawan Bariev, kata dua ratingnya masih bawah 27 lawan Evgeny Bariev ya, Rusia. Ya, Evgeny ini ahli udah tahun 2000-an ya, Evgeny Bariev ya. Ini penerus dari Viktor Kosnoy. Ya, main caturnya Alexander M4 ya, lawannya Bariev. Oke, diteruskan. Varian makan Ben udah D7, Gajah D3, udah F6, Ben E2, ya C5. Biasa dia dia mencaturnya Gajah C5 ya. Nah, di sini Anda bisa lihat apa yang dijalankan oleh Putih ya. Pada waktu langkah di sini pilihannya itu banyak ya. Ada Gajah G5, ada Gajah D2, ada kuda F3. Nah, dipilih ini. Nah, Kalimantan ini jago meracik suatu pembukaan ya. Kasih dia ini bayang-bayang besar pada panjang. Ya, jalannya Gajah G2 teruskan ya. Oke. Jalan lagi. Kalau Kalimantan ini kalau menghadapi orang yang posisional ya, dia akan hadapi dengan gaya menyerang. Gaya menyerang itu dengan cara beda daripada rokade ya. Rokade panjang. Benda 5, jalan caturnya ancam, geser, terus kasih kan? Ya. Nah, inilah gaya seorang pecatur ya. Kalau dia udah ahli dalam meracik, begitu ditakuti kalau ada serangan balik karena dia udah mempersiapkan. Karena apa? Rajanya itu hitam, kedudukannya itu hanya ditahan cuma kuda F6. Makanya dia berani korban tuh dua bidak. Nah, dia ancam lagi. Ya.
Jadi kalau Anda kemarin ada pernah dengar yang kalau Pak Heriadi main tuh forcing move, ya ancam-ancam lagi dia, ya ambil yang terbaik langkahnya. Ancam, lihat ya, G7 sama H7 yang jadi sasaran utama. Sedangkan rajanya putih aman ya. Oke, sudah H5, jam. Lihat dia, nah kan, hop, sampai sini ya. Coba Anda perhatikan buat caturnya ya. Itu yang pertahanan rajanya terbuka untuk hitam. Jadi dia berani korban. Ya. Nah, inilah dia nanti kalau kita udah ada webinar akan datang, teknis ini yang kita pelajari sebanyak-banyaknya bagaimana membangun serangan untuk kedudukan raja lawan ya. Jadi ini buang kualitas di sana, ancamnya jelas. Kalau dimakan makan lagi H7 mati. Nah, inilah namanya yang disebut langkah Grandmaster ya. Tapi kalau langkahnya cuma sebentuk kalau gaya ini bisa diantisipasi, gajah H4, gajahnya F6. Taruh gajahnya di G7, aman lah dia ya. Tapi kalau G4 ancamannya jelas, ada dua tuh dia, nanti masuk dorong dia cepat ke 4A5 ditumpuk di lajur G. Oke, terus nyerah dia jalan terus. Kenapa dia nyerah? Kan gitu kan, tanyanya dia udah selesai nyerah ya. Hah? Kan ada langsung ancaman mati dia. Apa ancamannya adalah ada dia benteng H5. Kalau ini kan gampang tuh dimakan. Kalau ini langsung benteng H5, ada jalan, kalau menurut saya 7 deh. Ya, nah, benteng H5. Nah, mau cut ya. Oh, kan. Nah, itulah langkah Grandmaster ya. Grandmaster sama benteng G5, kemudian korban benteng H5. Oke, ya. Jadi teruskan sekarang yang Ruslan Ponomaryov.